Ada 7 sifat buruk istri yang bisa membuat suaminya miskin pelan-pelan. Kadang rezeki tidak lancar, bukan karena kurang usaha atau kurangnya kerja keras. Tapi, justru sifat buruk seorang istrilah yang bisa mempengaruhinya. Apa aja itu? 7 sifat buruk istri yang bisa membuat suaminya miskin pelan-pelan. Yang pertama, istri yang suka marah-marah dan istri yang selalu ngomel terus setiap suaminya pulang bekerja. Yang kedua, istri yang selalu merasa pemberian suaminya itu tidak pernah cukup, dan dia tidak pernah bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh suaminya. Yang ketiga, istri sering mengeluhkan keuangan kepada suaminya di depan anak-anaknya. Dan yang keempat, istri yang tidak pernah tahu berterima kasih untuk setiap usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh suaminya. Yang kelima, istri yang sering meremehkan dan sering merendahkan usaha dan hasil kerja dari suaminya. Dan yang keenam, tidak pernah berdoa bersama dengan suaminya dan jarang sekali bersedekah. Yang ketujuh, menolak melayani suaminya hanya karena dia tidak puas dengan pemberian suaminya ataupun setoran dari suaminya. Jadi ibu-ibu kita perlu sadari ini ya, jangan sampai gara-gara sifat buruk kita, rezeki rumah tangga yang dititipkan lewat suami kita jadi terhalang. Ingat, rezeki akan menjauh dari suami istri yang tidak pernah damai. Aku bisa memaafkan orang yang menyakitiku, tapi mereka tak akan pernah bertemu aku yang dulu lagi. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku belajar menjaga diri. Bagi mereka aku masih ada, tapi bagiku, mereka sudah tiada, meski berdiri tepat di depan mataku. Bukan karena aku tak melihat, tapi karena hatiku sudah menutup pintu. Aku berubah, bukan karena dendam, tapi karena luka mengajarkanku berhenti berharap dari yang tak pernah benar-benar peduli. Hati-hati, air mata seorang istri bukan tangisan biasa. Saat seorang suami mulai berbohong, menipu dan mengkhianati kepercayaan istrinya, saat itulah keberkahan hidupnya mulai dicabut. Rezeki terasa sempit, masalah datang tanpa henti, keuangan berantakan, bukan karena kurang usaha, tapi karena ada hati yang disakiti. Jika doa istri bisa membuka pintu rezeki, maka air mata istri bisa menghancurkan hidup suami. Awalnya aku memilih diam karena aku percaya setiap orang bisa berubah. Aku menahan kecewa, memendam luka, dan berkali-kali memaafkan kesalahan yang sama. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin mempertahankan apa yang sudah kita bangun bersama. Tapi ternyata, maaf yang terlalu sering justru membuatmu merasa semuanya baik-baik saja. Kamu mulai menganggap lukaku hal biasa, menganggap sabarku tidak ada batasnya. Kamu lupa bahwa di balik diamku, ada hati yang perlahan lelah, dan di balik maafku, ada rasa yang terus terkikis. Aku tidak pernah menyesal pernah bertahan sejauh ini, tapi aku mulai sadar, bertahan sendirian bukanlah perjuangan. Itu hanya menyiksa diri. Jika kamu tidak pernah belajar menghargai, maka suatu hari nanti kamu akan belajar kehilangan. Dan saat itu terjadi, mungkin aku sudah tidak lagi di sini. Bukan karena aku berhenti mencintai, tapi karena aku akhirnya memilih mencintai diriku sendiri. Ada 10 manfaat luar biasa yang kamu dapatkan jika melakukan hubungan suami istri di pagi hari. Yang pertama, pereda stres alami. Jika ada pasangan suami istri yang ingin menghilangkan stres, maka kalian bisa bermesra-mesraan di pagi hari. Yang kedua, terhitung sebagai olahraga. Jika kalian mau menurunkan berat badan tapi malas berolahraga, maka berhubungan badan bisa menjadi pilihan olahraga yang simple, asik dan menyenangkan terus. Yang ketiga, meningkatkan cara kerja otak. Karena jika melakukan hubungan suami istri di pagi hari, itu dapat memasok oksigen lebih banyak ke dalam otak, dan aliran darah ke otak akan meningkat secara alami. Yang keempat, bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kita semakin sehat dan semakin fit. Yang kelima, bisa meningkatkan lancarnya rezeki suami. Karena setelah berhubungan badan suami akan merasa senang, dan dia akan lebih bersemangat untuk bekerja pada hari itu. Yang keenam, biasanya kalau melakukan hubungan suami istri di pagi hari, laki-laki bisa bertahan lebih lama ketimbang melakukannya di malam atau di siang hari. Dan yang ketujuh, anti-aging alami. Makanya nggak heran jika ada seorang istri yang rajin melakukannya dengan suaminya di pagi hari, maka dia akan semakin awet muda dan cantik. Yang kedelapan, itu bisa memperkuat dan mempererat hubungan suami istri. Dan yang kesembilan, membuat suasana hati menjadi lebih baik sepanjang hari. Dan yang terakhir, membuat hubungan kamu dan suamimu menjadi tidak membosankan.
Salah satu siksaan batin yang paling menyakitkan adalah ketika berusaha mempertahankan rumah tangga demi anak-anak agar tidak kehilangan salah satu sosok orang tuanya, berharap suatu saat dia akan berubah. Nyatanya tidak ada yang berubah sama sekali. Sakit dan kecewanya luar biasa. Tapi harus kuat melanjutkan hidup dan berusaha terlihat baik-baik saja demi anak-anak. Kenapa Allah ciptakan dia jadi istrimu? Karena dari semua perempuan di masa lalumu, hanya dia yang Allah takdirkan untukmu. Hanya dia yang sanggup menerima kelebihan dan kekuranganmu, yang kuat menghadapi baik buruknya dirimu bahkan keluargamu. Jika ada perempuan lain yang terlintas di pikiranmu, ketahuilah dia belum tentu mampu seperti istrimu. Istrimu adalah amanah yang Tuhan pilihkan untukmu. Suami wajib dengar ini. Istrimu mungkin kuat saat menghadapi berbagai kesulitan hidup, tetapi ia bisa menjadi rapuh dan hancur ketika mendapat bentakan atau nada tinggi dari suaminya. Seringkali yang membuat seorang istri perlahan menjauh bukan hanya masalah ekonomi, tetapi sempitnya hati suami yang tidak memahami cara berbicara dan menghargai pasangannya.